Oke, Jadi lanjut. menurut aku kalau Halo Rangers, welcome to NBR Ngobrol bareng Rangers. Yeay. Oke Rangers, perkenalkan nama aku Teopila Opelia Joella. So, hari ini aku udah undang salah satu narasumber yang bikin amazed banget. Karena apa? Karena dia merupakan anak muda kelas 11 masih sekolah loh teman-teman dari SMK Dewantoro. Langsung aja aku persembahkan dan perkenalkan Kak Zizian Rizky Akbar. halo, Gimana nih Kak Zian, kabarnya? kabar aku baik banget sih Kak. Gimana kabar kakaknya? Ya baik juga nih, sebenarnya kita harus baik-baik saja setiap harinya. Karena juga hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja Kak Zian. Kita juga bakal mengedukasi Rangers-Rangers yang sedang menonton ini nih. Oke Kak Zian, seperti yang aku ketahui ya, Kak Zian itu kan penulis ya? Betul? Bisa dibilang gitu sih. Oke, ini seriusan aku bener miss banget karena ini Kazian masih anak sekolah ya. By the way, gimana kesibukan Kazian belakangan ini? Sibukan aku ya ke sekolah, terus kayak ngerjain tugas. Terus kadang-kadang kalau kalau pulang sekolah tuh suka kayak ngerjain latihan soal gitu. Iya. Apalagi aku suka banget MTK, jadi aku sering banget ngulik-ngulik materi-materi Oh sebelumnya iya, gitu. kebetulan besok aku ulangan MTK, Oke, boleh semangat. diajarin. Oke Kazian, Kazian by the way kan nih udah membuat karya nih. Aku boleh nggak sih Kazian bawa nggak sampel karyanya? Bukunya? Bawa dong. Bawa, boleh dong. Aku mau lihat deh. Nah, ini dia. Sunyi di dalam keluarga. Written by Zian. Bentar aku mau cek berapa halaman yang mampu Kazian buat novelnya. 177. Bener-bener ratusan loh. Aku kira bukan cuma puluhan, ternyata setebal ini teman-teman. By the way, Sunyi di dalam keluarga ini ngambil dari kisah Kazian sendiri. Enggak, aku imajinasi aku aja sih sama dari film aku angkat dikit. Serius? Betul. Bukan dari pengalaman pribadi? Enggak. Oke, cukup kagetnya ya. Oke. Ini Kazian bukan dari pengalaman pribadi. Aku mau nanya, karena penulis, as I know, itu nulis karyanya tuh biasanya dari pengalaman pribadi. Tapi Kazian ini berbalik dari stigma itu. Jadi menurut Kazian gimana tanggapan? Mungkin ada Rangers yang mikir kalau misalkan penulis itu nulisnya dari pengalaman pribadi kan? Gimana tanggapan Kazian nih, kita dengar ya? Menurut aku nggak apa banget kalau misalnya dari pengalaman pribadi atau kisah hidup dijadiin novel. Tapi menurut aku bisa juga explore dengan mengimajinasi pikiran kita Kak. Terus kayak kalau misalnya kisah hidup kita banget nih taruh di buku, itu menurut aku terlalu kebaca banget kisah orang dekat apalagi kan. Jadi ya selama masih ada imajinasi bisa kreatif lagi, dipakai aja. Benar. Karena kalau misalkan novel itu ya ternyata bukan juga jadi curhatan atau cerita pribadi doang ya Kazian, karena dari imajinasi pun sangat berpengaruh gitu ya. Oke, by the way Kazian kalau misalkan contohnya nih nulis novel ini, itu idenya dari mana sih? Aku so far sih dari imajinasi aku itu lagi libur sekolah kebetulan, jadi aku kayak ngapain ya, aku gabut banget. Terus aku kayak ya udah pengen coba bikin ini. Karena sebelumnya aku juga ada novel kan, terus aku nanya gitu pada suka genre apa. Nah aku juga terima masukan dari situ. Terus sama aku ngambil beberapa kisah gitu dari film Rumah Untuk Ellie. Oh, yang di bioskop itu ya? Iya, tahu kan? Tahu. Oh, jadi ngambil dari situ? Iya. Oke, sebenarnya kayak dari film, terus kamu dapet inspirasi, terus Kazian itu langsung tuangin ke dalam karya Kazian yang pertama ini ya? Keren sih, keren. Nah, kalau misalkan on the process, ini tentunya menurut Kazian di dalam novel ini, imajinasi tuh lebih kuat dibanding pengalaman pribadi gitu ya? Iya, kebetulan aku nggak relate sih sama novel ini buat di kisah aku, tapi karena ini tentang ini, kayak bisa dibilang broken home, terus kayak dibanding-bandingin terus sama saudaranya. Benar-benar, aku udah baca sih. Iya sih, ya. Iya, benar sih. Jadi imajinasi lebih kuat dibanding pengalaman pribadi ya. Nah, on the process nih, Kazian tentunya aku tahu banget anak muda sekarang tuh kalau misalkan mau mulai berkarya, itu pasti aja ada aja overthinkingnya, ada aja negatif thinkingnya, mikirnya kayak takut dikira so sibuk, so apa gitu kan ya. Aku juga masih seperti itu nih Kazian. Nah, menurut Kazian, gimana cara Kazian sih untuk berkarya
on the process untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu atau overthinking, negative thinking atau negatif komentar dari orang-orang? Kalau aku sih, misalnya pasti ada aja ya yang julid Iya, atau benar apa gitu, banget. bikin kita overthinking, takut mulai ini, mulai itu. Iya, kadang juga dari orang terdekat. Iya, aku juga dulu gitu. Tapi aku nggak ambil pusing sih, karena ya udah ini hidup gue yang jalanin, ngapain nih yang ngikutin gitu. Setuju. Gitu sih kan menurut aku. Iya, benar-benar. Aku juga sih. Kayak aku pengen mulai menghilangkan ya. Untuk para Rangers yang nonton ini juga harus banget dengerin tipsnya dari Kak Zian. Nasehatnya ini benar-benar penting banget. Karena kalian kalau misalkan nggak mau berkarya, nunggu siap dulu ya. Itu nggak bakalan mulai Itu kapan ya. Kelamaan sih. kayak nunggunya ya. Oke, Kak Zian. Nah, ternyata dari on the process itu tentu Kak Zian mengalami naik turunnya ya. Juga banyak banget overthinking yang mungkin Kak Zian lalui, tapi ternyata masih tetap bertahan. Ternyata alasan untuk bertahan sampai bisa membuat karya Sunyi di Dalam Keluarga ini tuh yang paling membuat Kak Zian itu mempunyai tekad untuk pokoknya gas terus ini sampai jadi itu apa? Kebetulan cita-cita aku sih juga jadi writer ya, salah satunya. Jadi ya udah aku terus lanjut aja karena masih muda juga, masih harus banyak gali-gali kreativitas lagi. Jadi ya udah gas terus aja. Gas terus aja ya, gas terus pokoknya nih anak muda nih harus dicontoh nih Kak Zian. Oke, Kak Zian. Nah, setelah itu nih aku bener-bener kesel banget sama anak-anak muda kalau misalkan buat apa, terutama diri aku sendiri, aku juga kesel kenapa aku kalau misalkan mau berkarya itu harus mikirin komentar-komentar orang seperti itu ya. Nah, menurut Kak Zian apa pesan buat anak-anak muda yang pengen mulai berkarya tapi emang ngerasa hidupnya tuh biasa-biasa aja, tapi gue mau berkarya, gimana gitu? Mungkin kalau mau bikin novel nih. Iya. Aku dulu tuh awal-awalnya bikin cerpen dulu. Waktu itu dikasih tugas sama guru aku bikin cerpen. Itu tentang hidup aku. Kayak dari SD, SMP, SMA, sampai mimpi kamu tuh mau gimana. Jadi dibikin cerpen dulu. Terus waktu karya aku yang pertama waktu itu tentang aku sama mantan aku. Aduh, mantannya kalau nonton gimana ya? Ya oke, gak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Lanjut. Menurut aku kalau tadi gimana? Tadi apa? Mantan kamu. Iya. Halo. Oke, kamu ngambil dari kisah mantan kamu, seterusnya gimana? Kisah aku sama dia. Sama dia, oke. Karena aku dulu kan dari satu SMP sampai SMA bareng gitu. Jadi aku ambil dari situ. Tapi waktu awal itu aku terima masukan dari guru aku. Ini masih kayak jiplak banget di hidup aku. Jadi harus diubah-ubah lagi. Nah aku bikin lagi lah yang lain gitu aku. Tapi itu bukan kisahku. Oke. Jadi ya menurut aku dari hal-hal yang kecil-kecil dulu aja sih, misalnya kayak bikin cerpen atau apa gitu, baru nanti coba hal baru yang kayak bikin novel gini. Jadi jangan ngerasa insecure sama kalau misalkan ngerasa hidup kalian tuh cuman di kamar setiap hari, yang keluar kamar cuman makan minum doang terus mandi ya. Itu bener-bener gak perlu dipeduliin karena kalian berkarya tuh nggak memandang latar belakang kalian tuh seperti apa ya, karena dari niat ya, tekadnya gitu kan Kak Zian ya. Oke. Nah, kalau Kak Zian kan nyiptain karya ini dan juga pengen mencita-cita jadi penulis itu sebenarnya memang karena interesting untuk menjadi writers atau memang Kak Zian itu melihat ada bakat di dalam diri Kak Zian? Jujur awal-awal tuh aku juga nggak expect kalau misalnya bisa bikin ini terus kayak banyak yang suka, aku tuh nggak expect banget. Jadinya aku punya mikir lagi kenapa nggak aku lanjutin aja ya sampai nanti misalnya udah kuliah atau gimana. Ya kenapa enggak, tapi ya gitu deh. Sejujurnya aku setuju sih, aku juga suka banget sama karya Kak Zian yang ini, seriusan. Menurut aku ini lumayan relate sih sama beberapa cerita hidup aku. Nah, oke. Tapi kalau misalkan Kak Zian sendiri, itu sebenarnya kan interesting sambil berproses ya. Jadi berproses terus tiba-tiba kayak ngerasa banyak dukungan, banyak yang suka. Itu jadinya makin tekun lagi, makin pengen lagi kan, bercita-cita gitu kan. Tapi nih kalau misalkan menurut Kak Zian, kalau orang yang punya bakat dan konsistensi itu lebih penting yang mana? Bakat atau konsistensi? Konsisten. Betul. Karena Kenapa? kalau menurut aku nggak ada
konsisten sampai kamu punya bakat itu nggak bakalan berkembang, nggak bakalan jalan. Iya. Jadi apa sih kreatif kamu gitu, misalnya kayak gitu. Benar-benarnya. Karena apa karena kalau misalkan gini ya Kak Zian, kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang ini punya banyak bakat, banyak banget seriusan. Banyak banget sih jujur. Aku benar-benar teman-teman aku nih punya bakat banyak banget. Tapi kalau misalkan mereka nggak mau menerapkan dan mengembangkan bakat mereka ya nggak jadi apa-apa kan ya Kak Zian. Iya, bisa dibilang kayak nge-stuck di situ Iya, aja, benar. nggak Jadi berkembang. jadi konsistensi emang penting ya Kak Zian Penting ya, banget. penting. Oke. Kalau misalkan yang terakhir nih ya, aku benar-benar buat Rangers ini harus didengerin karena aku mau nanya ke Kak Zian, apa satu hal, kalau ada satu hal yang harus dimiliki oleh anak muda untuk memulai karya atau berkarya, itu apa? Satu hal aja. Nekat. Nekat. Kalau nggak mau nekat, ya buat apa? Jadi ya bisa dibilang itu sih, kalau nggak mau nekat, ya itu jatuhnya kayak nge-stuck di situ aja, nggak mau coba hal baru, nggak pengen ngembangin bakat kamu. Jadi ya kalau coba dulu nekat aja. Iya benar sih. Jadi satu hal nih yang benar-benar kalian harus punya kata Kak Zian itu adalah nekat aja. Nekat aja, gasin aja ya pokoknya. Oke, jadi untuk teman-teman Rangers yang pada nonton sampai akhir sini, aku berterima kasih banget karena tips-tips dan juga nasihat-nasihat dari Kak Zian perlu banget menurut aku untuk diterapin di kehidupan kalian. Kalian boleh ambil hikmahnya, dan juga ternyata untuk menjadi seorang penulis tuh nggak harus jadi tokoh utama di dalam karya tulis kalian gitu ya. Jadi buang-buang jauh-jauh pemikiran kalian yang mikir kalau misalkan cerita itu curhatan pribadi, novel itu curhatan pribadi ya Kak Zian. Oke, jadi terima kasih banget untuk Kak Zian untuk menjadi narasumber pada hari ini. Semoga Kak Zian sukses selalu dan juga makin semangat nyiptain karya-karya seperti ini, karena mungkin di luar sana banyak banget yang masih nungguin karya Kak Zian, dan siapa tahu mungkin next diundang di podcastnya Raditya Dika. Deddy Corbuzier, kalem nih. Oke, dan buat Rangers, thank you so much sudah menonton NBR sesi, dan juga ini merupakan episode pertama kita nih. Jadi kita ngundang Kak Zian sebagai narasumber pertama kita. Thank you so much. See you on the next NBR Ngobrol Bareng Rangers. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.